Saya Ana Razika, NIM 1830201116. Saya dari program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan membuat video praktek mengajar kelas 3 Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah, mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS. Video itu dibuat guna memenuhi tugas UAS mata kuliah pendalaman IPS MI yang diampu oleh Ibu Ines Tasya Jadida MPD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, jadi alhamdulillah ya, semuanya dalam keadaan yang sehat, semuanya dalam keadaan yang sepertinya Ibu lihat itu semuanya dalam keadaan yang sangat semangat untuk belajar. Oke, jadi Ibu akan absen terlebih dahulu untuk mengetahui kehadiran anak-anak Ibu ya. Dimulai dari Takin. Saya, Bu. Oke. Rapi. Saya, Bu. Ya. Agil. Saya, Bu. Ya, alhamdulillah. Jadi semua anak-anak Ibu hadir di pembelajaran kita pada siang hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita pada siang hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya pembelajaran kita pada siang hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo, yang mimpin doa si Takin, ketua kelas. Baiklah kawan-kawan, untuk memulai pelajaran kita hari ini, baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Berdoa selesai. Oke, jadi pada anak-anak udah pada semangat belum untuk belajar? Oke, jadi biar tambah semangat anak-anak Ibu, ayo kita nyanyi bareng-bareng lagu Naik-naik ke Puncak Gunung. Oke, Bu. Ayo kita rame-rame nyanyinya. 1, 2, 3. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja, banyak pohon cemara. Kiri kanan kulihat saja, banyak pohon cemara. Oke, jadi kita tadi sudah nyanyikan lagu Naik-naik ke Puncak Gunung. Tentunya anak-anak Ibu sudah semangat dong untuk belajar. Semangat dong, Bu. Alhamdulillah. Jadi kita langsung saja masuk ke pembelajaran kita pada siang hari ini. Di sini kita akan belajar mengenal lingkungan di sekitar kita. Nah, ada yang tahu nggak apa itu lingkungan? Saya, Bu. Iya, betul Takin. Jadi lingkungan itu adalah kesatuan ruang dengan semua benda dan makhluk hidup, termasuk manusia yang saling mempengaruhi untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Oke, jadi lanjut kita ke materi selanjutnya. Nah, udah paham semua kan apa itu lingkungan? Paham, Bu. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya mengenai kenampakan. Ada yang tahu nggak apa itu kenampakan? Bu, maksudnya itu apa? Pada belum tahu ya. Jadi
Ibu akan jelasin satu persatu ya. Jadi kenampakan itu ada dua ya nak. Yang pertama itu kenampakan alam, dan yang kedua itu ada kenampakan buatan. Apa sih bedanya antara kenampakan buatan sama kenampakan alam? Jadi kalau kenampakan alam itu adalah kenampakan di sekitar manusia yang merupakan ciptaan Tuhan. Nah, ada yang tahu nggak apa contoh dari kenampakan alam? Iya, rapi, betul sekali. Jadi kenampakan alam itu contohnya seperti gunung, kemudian dataran, kemudian danau, juga ada laut, kemudian juga bisa juga sungai, dan masih banyak lagi. Pokoknya segala sesuatu yang ada di sekitar manusia itu yang diciptakan oleh Tuhan itu adalah contoh dari kenampakan alam. Sampai sini sudah paham? Mengerti, Bu. Alhamdulillah. Jadi kita lanjut ke yang kedua. Kenampakan yang kedua itu yakni kenampakan buatan. Ada yang tahu nggak apa itu kenampakan buatan? Oke, jadi kenampakan buatan itu adalah kenampakan yang ada karena dibuat manusia. Untuk apa? Untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Jadi kenampakan bedanya kenampakan alam dan kenampakan buatan itu, kalau kenampakan alam itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kenampakan buatan itu ya yang namanya buatan pasti dibuat oleh manusia. Demi apa? Demi kepentingan manusia itu sendiri. Contohnya apa? Ada yang tahu nggak? Iya, jadi contohnya itu seperti bendungan, kemudian jalan dan jembatan, kemudian juga ada sawah, terus ada pelabuhan, juga bisa stasiun atau juga terminal. Nah, dilihat dari contoh misalnya tuh jalan ya. Nah, jalan ini dibuat gunanya untuk apa? Ya, fungsi jalan itu sangat banyak seperti itu. Jadi pokoknya kalau kenampakan buatan itu kenampakan yang dibuat oleh manusia yang berfungsi, yang berguna untuk kepentingan manusia itu sendiri, seperti itu. Jadi sampai sini sudah paham? Baik, Bu, paham. Oke, alhamdulillah semuanya sudah paham. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, jadi dia ada beberapa manusia yang merusak fasilitas seperti atau merusak alam itu secara sengaja maupun tidak sengaja. Oleh karena itu, Ibu akan ngejelasin bagaimana cara menjaga kelestarian lingkungan. Nah, jadi untuk menjaga kelestarian lingkungan itu ada banyak caranya. Misalnya apa? Nah, misalnya itu dengan cara melakukan proses penambangan secara hati-hati. Karena masih banyak penambang yang pada saat melakukan proses itu biasanya dia setelah melakukan penambangan di suatu tempat itu, biasanya kan kalau melakukan penambangan itu di atau di tanah di bagian tempat untuk menambang itu dibuat lubang untuk mengambil hasil tambangnya itu, tapi kemudian lubangnya itu tidak lagi ditutup, jadi dibiarkan menganga seperti itu. Nah, itu bisa merusak alam gitu. Jadi lingkungan di sekitar tersebut jadi rusak. Nah, jadi sebagai penambang yang baik harusnya itu setelah melakukan proses penambangan itu ada baiknya itu ditutup kembali. Biar apa? Biar kelestarian lingkungan di sekitar tempat tambangan itu tetap terjaga dengan baik. Kemudian misalnya memakai sumber daya secara hemat. Jadi kita sebagai manusia harus memakai sumber daya alam itu secara hemat. Kita menggunakan air itu seperlunya saja, jangan dibuang-buang. Karena apa? Karena mungkin di sekitar kita ya anak-anak, jadi di sekitar kita itu sudah biasa kalau memakai air itu masih banyak, masih berlimpah. Tapi itu tidak berlaku di tempat yang daerahnya kering. Jadi dia untuk mencari setetes air pun susah. Jadi berbeda tempat, berbeda juga situasi dan kondisinya. Jadi kita sebagai manusia yang baik harus menjaga kelestarian alam sekitar.
Lalu contoh selanjutnya itu misalnya dengan melakukan penanaman kembali pohon-pohon yang sebelumnya sudah ditebang. Nah, atau yang biasa disebut dengan reboisasi. Nah, kan kita ketahui ya anak-anak, jadi banyak penebang liar yang menebang dengan seenaknya, menebang pohon-pohon di hutan tanpa izin. Mereka menebang pohon-pohon itu banyak sekali tapi tidak menanamnya kembali. Nah, hal itu dapat menyebabkan yang pertama itu penggundulan hutan. Itu menyebabkan apa? Bisa menyebabkan banjir, juga bisa menyebabkan hewan-hewan yang ada di hutan itu jadi habitatnya itu jadi yang biasanya itu rimbun karena ditebangi jadi gersang seperti itu. Jadi banyak hewan-hewan yang biasa di hutan itu lari ke pemukiman warga untuk biasanya untuk mencari makan atau untuk mencari perlindungan karena apa? Karena hutan tempat tinggalnya itu sudah dirusak oleh manusia yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu kita sebagai manusia yang baik, kita sebagai manusia yang cerdas itu harus membiasakan menanam kembali pohon yang sebelumnya sudah ditebang atau biasa disebut dengan kegiatan reboisasi. Cara menjaga lingkungan sekitar selanjutnya itu dapat dilakukan dengan cara melarang penangkapan ikan secara pukat harimau maupun dengan cara peledakan. Kenapa dengan cara itu dilarang? Karena misalnya nelayan itu melakukan peledakan ikan di air laut. Nah, jadi otomatis peledak itu langsung ditaruh ke dalam air laut. Jadi kalau diletakkan di dalam air laut tentunya habitat ikan itu juga ikut tercemar. Jadi misalnya terumbu karang itu juga ikut hancur. Tidak hanya ikan-ikan yang mati itu tidak memandang ukuran, kecil besar, pokoknya semuanya akan terkena peledak tersebut. Jadi otomatis habitat ikan ikut tercemar atau terganggu karena peledakan ikan tersebut. Kemudian juga dapat dilakukan dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini hal yang sangat penting ya anak-anak. Jadi kita sebagai manusia yang baik, kita sebagai warga yang bertanggung jawab, itu harusnya membuang sampah pada tempatnya. Hal ini sangat berfungsi atau sangat berguna bagi kita. Karena apa? Selain menjaga kebersihan untuk diri kita sendiri, juga itu bermanfaat untuk mencegah yang namanya banjir. Dan biasanya orang-orang itu membuang sampah pada tempat yang bukan semestinya untuk membuang sampah. Seperti biasanya dia membuang sampah pada sungai-sungai atau pada selokan. Jadi biasakan untuk membersihkan selokan yang ada di depan rumah atau di samping rumah. Ini gunanya apa? Ini gunanya untuk menghindari air yang ada di selokan itu mampet kemudian terjadilah banjir. Jadi sebagai anak-anak, kita sebagai warga negara yang baik itu harus membuang sampah pada tempatnya. Selain menjaga diri kita, menjaga kebersihan diri kita, kita juga dapat menghindarkan yang namanya dari banjir. Nah, jadi itu untuk salah satu, ini tidak seluruh sih, Ibu jelasinnya cuma beberapa cara untuk menjaga kelestarian lingkungan di sekitar. Nah, jadi itu untuk salah satu, ini tidak seluruh sih, Ibu jelasinnya cuma beberapa cara untuk menjaga kelestarian lingkungan di sekitar. Oke, jadi dari penjelasan Ibu ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Jadi semuanya sudah paham ya? Paham, Bu. Ya, alhamdulillah semuanya sudah paham. Oke, jadi langsung saja Ibu simpulkan dari pembelajaran kita sebelumnya yang sudah kita pelajari mengenai mengenal lingkungan sekitar kita.
Jadi lingkungan itu adalah kesatuan ruang dengan semua benda dan makhluk hidup termasuk manusia yang saling mempengaruhi untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Nah, untuk kenampakan itu ada dua, yakni kenampakan alam dan kenampakan buatan. Yang intinya kalau kenampakan alam itu dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kenampakan buatan itu tentunya dibuat oleh manusia yang berguna untuk kepentingan manusia itu sendiri. Jadi kalau untuk yang alam contohnya seperti gunung, sungai, laut. Nah, kalau untuk yang buatan itu contohnya misalnya tuh jalan, stasiun, kemudian dan lain sebagainya. Kemudian cara untuk menjaga kelestarian lingkungan itu sudah sebelumnya kan Ibu sudah jelasi, ada banyak cara. Contohnya itu dengan cara tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian juga melakukan penanaman pohon kembali, kemudian juga melakukan proses penambangan dengan cara yang baik atau yang hati-hati. Kemudian juga dapat dilakukan dengan cara sering-sering untuk membersihkan selokan dengan cara memakai sumber daya alam itu dengan hemat atau secara seperlunya saja. Kemudian juga dapat dilakukan dengan cara yang namanya melarang proses penangkapan ikan dengan cara peledak ataupun pukat harimau, dan masih banyak lagi cara untuk menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Nah, jadi pesan Ibu untuk anak-anak Ibu yang Ibu sayangi, kita sebagai manusia yang taat peraturan, kita sebagai manusia yang beradab, manusia yang pintar itu harus menjaga kelestarian lingkungan sekitar kita dengan cara yang sebelumnya sudah Ibu jelasi. Itu gunanya bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk lingkungan kita sendiri. Oke, jadi sebelum kita akhiri pembelajaran pada siang hari ini, Ibu akan kasih kalian tugas buka halaman 34. Di situ ada soal pilihan ganda dan soal esai. Jadi kerjakan di buku latihan. Ya, jangan lupa ya. Oke, Bu. Minggu depan dikumpul. Nah, jadi sebelum kita akhiri pembelajaran kita siang hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Ayo yang mimpin ketua kelasnya lagi. Baiklah kawan-kawan, untuk mengakhiri pelajaran hari ini baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil usri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabr. Shadaqallahul azim. Berdoa selesai. Oke, jadi itu saja pembelajaran kita pada siang hari ini. Terima kasih anak-anak Ibu telah mendengarkan penjelasan Ibu dengan sangat baik. Alhamdulillah. Jika Ibu ada salah kata Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.